Rumah batu di tanah Sungai Cisadane. Tahun 1684. Di tepi Sungai Cisadane yang berlumpur dan berkelok, berdiri sebuah rumah batu besar dengan dinding tebal dan jendela berteralis besi. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol keteguhan sebuah garis keturunan. Pemiliknya bernama Tan Chie Sun, seorang peranakan Tionghoa yang memilih menetap di daerah Benteng, wilayah yang kelak dikenal sebagai kawasan Tangerang Lama. Tan Chie Sun adalah pedagang gula dan beras. Ia datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai orang yang berharap hidup. Rumah yang ia bangun menggunakan batu bata impor dan kayu jati lokal. Di malam hari, lentera minyak menggantung di serambinya, memantulkan bayangan pada dinding, seperti menyimpan cerita yang belum terucap. Bagi masyarakat sekitar, rumah Tan berbeda. Ia disebut rumah benteng, bukan karena fungsi militer, melainkan karena ketahanannya menghadapi banjir, waktu, dan konflik. Dari rumah inilah nilai-nilai peranakan mulai berakar, bahasa Melayu pasar bercampur Hokkien, kebiasaan teh pagi berdampingan dengan hidangan Nusantara. Anak Tan Giok Lian, tumbuh di lorong-lorong sempit yang kelak menjadi pusat komunitas Tionghoa Benteng. Ia menyaksikan ayahnya berdagang dengan orang Betawi, Sunda, dan pribumi pesisir. Ia belajar bahwa bertahan bukan soal tembok tebal, tetapi tentang membangun hubungan. Tan Chie Sun tidak pernah menyangka bahwa rumahnya kelak akan menjadi saksi ratusan tahun sejarah. Namun sejak fondasi pertama ditanam, tempat ini telah memilih takdirnya sendiri, menjadi penjaga ingatan sebuah komunitas yang hidup di antara dua dunia. Generasi yang bertahan. Memasuki abad ke-18, rumah benteng itu diwariskan kepada Tan Giok Lian. Zaman berubah. VOC memperketat perdagangan, konflik antaretnis mulai muncul, dan posisi peranakan Tionghoa semakin terjepit. Namun rumah itu tetap berdiri, diam, menyaksikan semuanya. Tan Giok Lian mengubah rumah warisan ayahnya. Ia menambahkan ruang sembahyang leluhur, pawon besar, dan halaman belakang untuk berkumpul. Rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan pusat kehidupan keluarga dan budaya. Setiap Imlek, gong kecil dibunyikan, doa dipanjatkan diam-diam agar keluarga tetap selamat. Pada masa inilah istilah Cina Benteng mulai dikenal. Mereka bukan pendatang baru, melainkan bagian dari tanah ini. Namun sejarah tak selalu ramah. Pembatasan sosial, pajak tinggi, dan ketegangan rasial membuat banyak keluarga kehilangan tanah. Tan Giok Lian memilih bertahan. Ia mengajarkan anaknya, Tan Boen An, bahwa rumah tidak boleh dijual, tak peduli sesulit apa hidup. Jika rumah ini hilang, maka hilang pula jejak kita, katanya. Kalimat itu melekat kuat. Rumah benteng menjadi simbol perlawanan sunyi, bukan dengan senjata, tapi dengan ingatan dan keberlanjutan. Masa kolonial dan luka waktu. Abad ke-19 membawa perubahan besar. Jalan-jalan mulai dibangun, perdagangan modern masuk, dan identitas lama perlahan terkikis. Tan Boen An melihat generasinya mulai meninggalkan tradisi. Beberapa anak muda memilih nama Belanda, bekerja di kantor kolonial, dan menjauh dari akar. Rumah benteng mulai sepi. Kayunya menua, dindingnya menguning. Namun di ruang tengah, altar leluhur tetap dibersihkan setiap hari. Tan Boen An menjaga itu seorang diri. Ketika Jepang datang, rumah itu kembali diuji. Barang-barang berharga disembunyikan di balik dinding palsu. Beberapa catatan silsilah dikubur di halaman. Rumah batu itu kembali menjalankan perannya, melindungi. Selepas kemerdekaan, banyak rumah tua dirobohkan. Namun rumah ini bertahan, meski nyaris terlupakan. Ia menjadi bangunan sunyi di tengah perubahan zaman, menunggu seseorang mendengarkan kisahnya. Kebangkitan ingatan. Awal abad ke-21, seorang keturunan jauh keluarga Tan, Udaya Halim, berjalan memasuki rumah tua itu. Debu menutupi lantai, tetapi struktur aslinya masih utuh. Ia merasa seolah pulang, meski belum pernah tinggal di sana. Udaya memahami bahwa rumah ini bukan hanya milik keluarga Tan, tapi milik sejarah Tangerang. Ia memulai restorasi, bukan untuk memperindah, tetapi untuk menghidupkan kembali cerita. Setiap lapisan cat dibuka, setiap benda lama diteliti. Kisah-kisah Cina Benteng yang hampir hilang perlahan muncul ke permukaan. Bentley Heritage Museum, penjaga cerita. Rumah benteng itu kini bernama Benteng Heritage Museum.
Dindingnya berbicara, lantainya berbisik. Pengunjung datang bukan sekadar melihat artefak, tetapi merasakan perjalanan waktu. Dari Tan Chie Sun hingga Udaya Halim, rumah ini tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya menunggu untuk didengar. Benteng Heritage Museum kini berdiri sebagai saksi bahwa sejarah bukan hanya milik pahlawan besar, tetapi juga keluarga-keluarga yang bertahan dengan senyap di balik dinding batu yang setia menyimpan ingatan. Di balik tembok tebal Benteng Heritage Museum, waktu tidak berhenti, ia bernafas. Rumah tua itu mengajarkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan tanggal dan peristiwa, melainkan denyut kehidupan orang-orang yang bertahan, beradaptasi, dan menanam harapan di tanah yang mereka cintai. Selama dinding-dinding itu masih berdiri, kisah peranakan Tionghoa di Tangerang tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan terus hidup, menunggu generasi berikutnya untuk mendengar dan meneruskannya.